Film ini menceritakan seorang pria muda yang sangat mahir dalam hal peretasan. Namun keahliannya tidak dilakukan untuk hal yang baik, melainkan untuk memeras para korbannya. Dan kebanyakan korban dari hacker ini adalah wanita. Bagaimana keseruan dan ketegangan dalam film ini? Mari kita masuk ke ceritanya. Film diawali yang memperlihatkan sebuah TKP yang sudah memakan korban. Dan para polisi telah sampai di lokasi tersebut untuk menyelidiki. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Mari kita cari tahu bersama-sama. Di sini terlihat seorang karakter utama bernama Samira Khana. Kita panggil saja karakter ini dengan sebutan Sam. Bisa dibilang Sam adalah wanita karir yang cukup sukses. Dia bekerja di perusahaan media bernama Fred. Sepertinya Mbak Sam ini sedang galau coy. Terlihat sebuah pesan yang tak kunjung dibalas oleh seorang pria yang sedang di-chatnya. Dan jika kita lihat nama kontak tersebut bernama Om. Apakah Mbak Sam ini sedang menjalin cinta bersama Om-Om genit yang banyak uang? Cepat atau lambat kita akan tahu jawabannya. Ketika Sam keluar dari kantornya, tiba-tiba dia dipoto oleh sosok misterius. Di sini Sam dalam perjalanan ke sebuah tempat. Dan tempat yang ditujunya adalah rumah sakit. Sam sedang menjenguk ibunya yang sedang koma. Dan terlihat ibunya dengan keadaan yang kritis. Secara medis, ibunya ini tidak dapat lagi diselamatkan. Setelah pulang dari rumah sakit, Sam pun pulang ke apartemennya. Ketika dia hendak memarkirkan mobilnya, ternyata parkiran tersebut sudah diisi oleh sebuah sepeda motor. Dia pun memanggil satpam apartemennya. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Vivek. Dan dia baru berumur 19 tahun. Karakter Vivek kita sebut saja bernama Ujang. Karena ribet cuy menyebut namanya. Nah, ternyata motor tersebut adalah milik temannya Ujang. Dan dia akan menggeser motor tersebut agar mobil Sam bisa parkir di sana. Karena Ujang juga tinggal satu komplek di apartemen tersebut, dia pun membantu Sam menuju apartemennya dan membawa barang bawaan Sam sampai ke depan pintu. Benar-benar tetangga yang sangat baik nih anak. Sampainya di rumah, Ujang melihat neneknya yang sedang mencari sesuatu di atas lemari. Dan yang sedang dicarinya adalah dokumen kuliah milik Ujang. Di dalam kamarnya, Ujang sedang melihat apartemen milik seseorang. Yang ternyata apartemen yang dilihat Ujang adalah milik Sam. Tak lama dia pun berada di meja komputernya. Dan ternyata pria misterius yang memfoto Sam secara diam-diam adalah Ujang. Di sini Ujang mengumpulkan foto Sam yang diambilnya secara diam-diam. Sebenarnya apa yang sedang direncanakannya? Apakah foto tersebut adalah bahan mantap-mantap 5 jari yang bakal si Ujang lakukan? Belum bisa dipastikan. Keesokan paginya, Sam didatangi dua orang pria. Yang satunya bernama Rohan dan yang satunya lagi bernama tukang servis. Apartemen milik Rohan berada tepat di bawah apartemen milik Sam. Karena apartemen milik Sam mengalami kebocoran, Rohan pun membawa akang servis untuk memperbaiki keran yang bocor tersebut. Agar air yang bocor tidak lagi merembes ke apartemen milik Rohan. Ketika Rohan melihat-lihat apartemen milik Sam, dia melihat sebuah foto dan ternyata foto itu adalah foto masa kecil mereka berdua. Di sana ada Sam dan Rohan yang masih kecil. Ternyata Sam dan Rohan ini adalah teman semasa kecil. Namun di sini Sam belum mengetahuinya. Sam yang berada di dapur tiba-tiba ditelepon oleh seorang pria. Dan pria itu adalah Om Kapur. Ketika mengingat masa lalunya,
Ternyata Om ini adalah artis yang terkenal, yang dulunya sempat dekat dengan Sam. Bahkan mereka berdua pernah melakukan mantap-mantap bersama, dan sampai sekarang masih menjalin hubungan. Di sini ternyata hubungan mereka agak merenggang, karena pesan yang dikirim Sam tidak pernah dibalas. Dia pun berniat tidak mengangkat telepon dari Om tersebut. Dan di sini, karakter yang bernama Om Kapur ini kita sebut saja dengan sebutan Om. Di sini Sam sedang bersama dengan Ujang. Si Ujang lagi nebeng untuk menuju kampusnya, dan Sam sedang menuju kantornya. Di dalam perjalanan, Ujang mampir sebentar ke toko sebuah handphone untuk melihat handphone milik Sam yang sempat diservisnya. Di dalam toko, ternyata handphone yang sempat dibawa Ujang tidak dapat lagi diservis. Dan malah kondisi handphonenya semakin buruk. Rupanya pemilik toko bernama Karawal telah mengambil beberapa part dari handphone tersebut, sehingga memperparah kondisinya. Ujang yang marah sempat berdebat dengan akang pemilik toko ini. Namun Karawal tetap ngotot dan menyuruh Ujang untuk pergi dari sini. Ujang yang kesal pun pergi dari tempat itu. Di dalam kantornya Sam didatangi oleh seseorang bernama Devon. Dia adalah ajudan dari Om Kafur. Devon memberitahu Sam bahwa Om sedang syuting tidak jauh dari kantornya, dan membawa pesan bahwa Om ingin bertemu dengan Sam. Tak lama dari itu, Ujang sedang memata-matai Sam yang akan bertemu dengan Om di lokasi syuting. Di sebuah ruangan, akhirnya Om dan Sam pun bertemu. Di sini Sam sempat marah karena Om tidak lagi membalas pesannya. Om pun menenangkan Sam dengan kata-kata manisnya. Ternyata Om ini telah memiliki istri, dan Sam ini posisinya adalah selingkuhan dari Om. Bisa dibilang Sam ini adalah pelakor. Gak beres si Om ini cucu. Tak lama setelah Sam luluh dengan kata-kata manis dari si Om, mereka pun langsung melakukan ritual mantap-mantap yang sudah lama tidak mereka lakukan. Dan di sini mereka melakukannya dengan sangat gesit cuy. Ujang pun pergi ke kamarnya dan melihat Sam dari jendela yang sedang diantar oleh Om. Kemudian dia melakukan aksi untuk meretas sesuatu. Ternyata di balik wajah lugunya, Ujang adalah seorang hacker yang hebat. Apapun dapat diretasnya. Di sini dia sedang meretas database milik kepolisian. Dan dia berniat membalas Karawal dan menjadikan Karawal sebagai seorang kriminal. Keesokan harinya, Ujang yang sudah berada di depan toko melihat Karawal bersama polisi. Data palsu yang dibuat Ujang membuat Karawal ditangkap oleh polisi. Karawal pun terkejut melihat Ujang yang sudah berada di depan tokonya. Ujang pun menjelaskan bahwa dialah yang membuat Karawal sempat ditangkap polisi. Dia memeras Karawal dengan meminta handphone yang baru. Jika tidak, Ujang akan membuatnya masuk penjara untuk selamanya. Karena takut, Karawal pun memberi apa yang diminta Ujang, yaitu sebuah handphone baru. Di malam hari, Sam tengah melaksanakan pesta ulang tahunnya. Dia pun mendapatkan hadiah mahal dari Om yang dibawa oleh ajudannya. Tak lama setelah membuka hadiah itu, Sam pun menelepon Om dan meminta Om untuk datang ke pesta ulang tahunnya dan menghabiskan malam bersama. Di sini dia pun mengiyakan dan berjanji akan secepatnya datang ke ulang tahun Sam. Tak lama dari itu, Ujang pun datang dan memberi Sam hadiah ulang tahun. Hadiah berupa iPhone yang Ujang dapatkan dari Karawal. Sam pun terkejut dan terheran-heran atas hadiah mahal yang diberi oleh Ujang. Lalu mereka pun melakukan sebuah pelukan santuy. Kemudian Rohan juga hadir dan memberi Sam hadiah ulang tahun. Pesta pun berjalan tanpa kehadiran Om yang ditunggu-tunggu oleh Sam. Sampai pesta berakhir, Om juga tak kunjung datang. Sampai akhirnya Sam yang sedang mabuk ditemani oleh Ujang. Ujang membantu Sam membereskan bekas pesta tersebut. Sam yang tengah mabuk berat tak sengaja menjatuhkan sebuah gelas.
Ujang pun segera menghampirinya. Di sini Ujang memanfaatkan keadaan untuk mengisi kegalauan yang dialami oleh Sam. Mereka pun bercumbu dan terjadilah ritual mantap-mantap di antara mereka berdua. Wah, menang banyak nih akang hacker. Keesokan paginya, Sam terkejut karena tiba-tiba ada Ujang di sampingnya. Tak lama dari itu, rupanya Om sudah berada di depan pintu dan membunyikan bel untuk memanggil Sam. Di sini Sam benar-benar sangat kacau. Di satu sisi dia telah melakukan mantap-mantap dengan Ujang. Di satu sisi lagi, Om tiba-tiba datang ke apartemen miliknya. Namun di sini Sam dapat mengatasinya. Sam yang telah berada di kantornya terlihat sangat galau coy. Atas apa yang telah dilakukannya tadi malam bersama si Ujang. Tak lama dari itu, Ujang dengan santuy menghampiri Sam ke kantornya dan membawakan makan siang untuknya. Setelah ritual mantap-mantap tadi malam, Ujang pun memperlakukan Sam seperti pacarnya sendiri. Membawa bekal dan menaruh perhatian yang berbeda pada sebelumnya. Sam yang terkejut melihat perubahan tingkah Ujang menyuruhnya untuk pergi dari kantornya secepatnya. Nah, malam harinya Ujang pun melakukan aksi peretasan kembali. Dan kini targetnya adalah perusahaan tempat Sam bekerja. Ujang membocorkan data penting milik perusahaan dan mengakibatkan saham milik perusahaan menjadi anjlok. Tak lama setelah itu, Ujang pun menelpon Sam dan memberitahu bahwa peretasan di perusahaannya adalah ulahnya sendiri. Sam yang terkejut menyuruh Ujang untuk bertemu dengan dirinya di sebuah kafe. Ketika mereka berdua bertemu di kafe, di sini Sam begitu terkejut dengan perlakuan dari Ujang. Pria yang dulunya dia kenal terlihat lugu dan manis sekarang berubah menjadi mengerikan. Sam menjelaskan kepada Ujang bahwa kejadian mantap-mantap yang pernah mereka lakukan hanyalah sebuah kesalahan. Dan seharusnya tidak pernah terjadi. Ujang yang kecewa dengan pernyataannya merasa bahwa dirinya hanya dimanfaatkan sebagai pelampiasan untuk mengisi kesepian di malam tersebut. Di sini Ujang sangat mencintai Sam, namun Sam tidak peduli karena menganggap Ujang sebagai anak yang masih bau kencur. Kecewa dengan pernyataan Sam dan dicampakkan begitu saja, Ujang pun memberitahu Sam bahwa anak bau kencur ini bisa membuat Sam menikmati aksi mantap-mantap yang pernah mereka lakukan. Ujang juga memberitahu Sam bahwa dia telah membuat Sam tidak bisa berhenti berdesah di malam tersebut. Sam yang marah dengan hal itu lalu menampar Ujang dengan keras dan pergi dari sana meninggalkan dirinya. Ujang pun mengalami patah hati yang sangat mendalam. Tepat di malam hari, Ujang pun melakukan aksi gilanya dengan masuk secara diam-diam ke apartemen milik Sam. Dia menaruh kamera pengintai di setiap sudut rumah, serta meretas smartphone milik Sam. Setelah kamera pengintai terhubung ke sistem milik Ujang, dia pun menyewa sebuah tempat sebagai markas rahasianya. Di dalam gedung ini, Ujang memasang perangkat sistem untuk melakukan aksi gilanya. Terlihat layar monitor yang telah terhubung ke kamera pengintai yang telah dipasang Ujang di apartemen milik Sam. Jadi semua aktivitas Sam di dalam apartemennya bisa dipantau di tempat ini. Bahkan Sam yang sedang mandi pun bisa dipantau dari sini. Yo, enggak tuh.